Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi syan zahiran wa batinan bi niyyati anna Allah al-karim yaj'aluna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair ويفقهنا في الدين ويفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وخصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ يهجي باجوري البندولي ثم إلى روحي محمد مناوير كجالي معصوم كجزان العابدين ونعوذ كجحس الله الشكر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Minal Ashbah wan Nadhair, buah karya Ki Haji Bajuri Al-Bantuli. Hari ini sampai di halaman 11. Bagi yang memegang kitab silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Al-ikhlasu ikhlas. Bahasan kita hari ini tentang ikhlas. Unsur dari niat yang kita bahas adalah ikhlas. Yang biasanya kalau dalam niat itu, dalam teks ya, dalam apa bacaan niat itu pelafatannya lillahi ta'ala, itu merupakan pembahasan dari ikhlas, lillahi ta'ala. Wa min thamma, dari sana, la tasihhu, tidak sah apa an-niyatu, niat, bitasyriki, dengan tasyrik, menggandakan niat. Aqwalul ulama'i, pandangan ulama, fil ikhlasi, di dalam ikhlas. Yang pertama, qala, berkata siapa, ba'duhum, sebagian ulama, innal ikhlasa, sesungguhnya ikhlas, huwa, dia ikhlas itu an-niyatu, niat. Kemudian yang kedua, qala, berkata siapa, Al-Ghazali, Imam Ghazali, innahu, sesungguhnya ikhlas itu syaratun, satu syarat, lisihhati, bagi sahnya sebuah ibadah.
3, qala berkata siapa ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhir, ulama yang datang belakangan, ulama kontemporer lah. Al-ikhlasu, adapun ikhlas itu amrun, sebuah perkara, zaidun yang menambahkan, ala niyati, atas niat. Ini 3 pandangan ulama tentang ikhlas dalam niat. Sebagian mengatakan ikhlas itu ya niat itu. Artinya ketika sudah niat itu menandakan dia ikhlas. Al-Ghazali mengatakan yang namanya ikhlas itu merupakan syarat sah. Jadi syarat sah. Ya, bukan rukun tapi syarat. Sehingga orang kalau nggak ikhlas ya nggak sah ibadahnya. Nah, sebagian ulama mutakhir mengatakan ikhlas itu ya hanya amrun zaid, ya perkara tambahan atas niat. Waqad qasama, sungguh telah membagi siapa As-Suyuti, Imam As-Suyuti, litasyriki, bagi tasyrik, ya menggandakan niat, menggandakan fin niyati, dalam niat, ala aqsamin, atas beberapa bagian. Yang pertama kata beliau an yanwiyah, yaitu niat. Siapa orang ma'al ibadati, bersama ibadah, makan sesuatu, laisa, yang tidak ada apa, ma bi ibadatin, itu ibadah. Kata Suyuti, orang niat ibadah dibarengkan niat dengan sesuatu yang bukan ibadah. Ini gimana nih? Niat ibadah dicampur dengan yang selain ibadah. Wa dzalika, adapun yang demikian itu, kama sebagaimana fil amtsilatil atiyah, di dalam contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, idza dzabaha, jika menyembelih siapa orang, dzabihatan, akan sembelihan, menyembelihnya niatnya lillahi, karena Allah, tapi wali ghairihi, dan juga karena selain Allah, mencampurkan ibadah lillah dan mencampurkan selain Allah li ghairi. Fandimamu ghairihi, maka adapun menggabungkan selain Allah atau selain ikhlas di sini, yujibu, itu mewajibkan apa, indimam, hurmatan, akan keharam, hurmatan dzabihati, akan haramnya sembelihan. Ya kan ada orang nyembelih yang pertama ya lillah, ada juga campurannya, yaitu ya li ghairillah, apalah gitu. Ya, maka pencampuran semacam penggabungan niat lillah dan li ghairihi itu membuat apa? Haramnya sembelihan. Ini yang populer, misalnya ada tradisi di beberapa daerah itu yang disebut dengan apa itu, kalau orang di hitan itu, ya di hitan, lalu sembari dibarengkan dengan pemotongan kemaluan itu, dibarengkan menyembelih hewan. Ya, ini nyembelihnya lillah atau apa? Nah, kalau dia menyembelihnya lillah saja, itu tentu halal, sah penyembelihan. Tapi kalau dicampurkan dengan selain Allah, maka menjadikan hurmatadz dzabihah, haramnya sembelihan. Ya. Yang kedua, nawan, niat siapa orang bikulli takbiratin, dengan setiap takbir. Niat apa? Iftitahas salati, akan iftitah, memulai salat. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yadkhulu, masuk siapa dia, fi salati, di dalam salat, bil autari, pada yang witir-witir, yang ganjil-ganjil, wa yakhruju, dan keluar dia, bil asfa'i,
pada yang genap-genap. Ini ya mencampurkan antara takbiratul ihram, setiap takbir itu iftitah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nawan niat siapa orang al-wudu akan wudu, awil ghusl atau mandi, wat tabarrud dan dingin-dingin, adem-adem. Fihi itu pada masalah ini, pada perkara ini khilafun, adapun perbedaan pendapat. Wal asahu, adapun qaul yang paling asah, yang paling sahih itu as-sihhatu sah. Niat wudu atau mandi sambil niat juga apa? Tabarrud. Tabarrud itu biar ngadem-adem lah. Duh, panas nih dia wudu. Wudunya itu niatnya apa? Lillah, wudu sebagai ibadah, tapi ini juga tabarrud biar dingin. Apalagi kayak sekarang puasa kan. Puasa panas gitu siang misalnya tuh. Mandi. Niat mandinya apa? Ya bisanya lillah ibadah, ya. Tapi dicampur dengan niat tabarrud biar adem badannya, ngedinginin badan. Nah, ini ada khilaf, tapi yang ashah, yang paling sahih mengatakan sah. Nah, ini 3 contoh masalah yang pertama. Berikutnya al-yanwiyah. Yang niat siapa orang ma'al ibadati, bersama ibadah al-mafruḍah yang difardukan, ibadatan ukhra, akan ibadah yang lain, mandubatan yang sunnah. Nih, tafsir kunyahnya pada niat ibadah fardu dicampur, dimix dengan ibadah yang sunnah. Bagaimana ini hukumnya? Ya, kita lihat. Kan kasus misalnya ada pertanyaan, boleh nggak ya wanita mengqadha puasa Ramadan disambung dibarengkan dengan puasa Syawal misalnya? Boleh nggak ya salat apalah ya subuh sambil niat tahiyatul masjid misalkan, wa fardhu dengan sunnah tuh. Nawafihi itu pada perkara ini aksamun, adapun beberapa bagian. Yang pertama sesuatu layak tadi yang tidak menghendaki apa al-butlana akan batal, wa yahsulani dan hasil apa keduanya ma'an bersama-sama. Kal faraidi seperti salat fardu, wat tahiyyati dan salat tahiyatul masjid, wa ghuslil janabati dan mandi junub, wal jumu'ati dan mandi Jumat, wa shaumil qada'i puasa qada, wa yaumi arafata dan puasa hari Arafah. As-Suyuti mengatakan bahwa perpaduan niat, penggabungan niat fardu, salat fardu dengan tahiyatul masjid, ini menarik ya, pendapat ini menarik buat kita bila begini. Satu ketika misalnya ke masjid mau berjamaah sudah agak telat, sehingga datang ke masjid sudah qomat, padahal kita biasa kalau ke masjid tahiyatul masjid, maka dibarengkan tuh niat salat fardu dengan tahiyatul masjid sah. Wow, menarik kan? Yahsulani hasil keduanya. Mandi junub dengan mandi Jumat. Malam Jumat kan sunnah tuh suami istri. Ya, nah paginya misalnya dia niat mandi junub sekaligus mandi Jumat, sah. Yahsulani hasil keduanya. Begitupun puasa qadha Ramadan ini misalnya, atau qadha apalah, dibarengkan dengan puasa Arafah, sah. Ini pendapat Imam As-Suyuti. Yang kedua sesuatu yahsulu hasil apal fardu yang fardu faqat saja, sunnah mawajib digabung, fardu dengan sunnah digabung, yang jadi fardu saja, sunnahnya enggak. Kama sebagaimana lau sholah, seandainya sholat siapa musalli, siapa orang, al-fawaita kan sholat-sholat yang tertinggal, layali Ramadana di malam-malam Ramadan,
Wa nawa, dan niat juga siapa musalli ma'aha bersama al-fawaid. Niat apa? At-tarawiha, salat tarawih. Hasolat maka hasil. Jadi apa al-fawaid itu salat-salat yang tertinggal dunat tarawihi, selain tarawih. Tarawihnya enggak. Nah, jadi tidak serta-merta fardhu dengan sunnah bisa semua, tidak. Dalam kasus sholat fawaid, sholat qadha ya, karena apa dia tertinggal di qadha tuh. Nah, barenglah qadha sholat dengan tarawih, maka hasil fawaidnya saja, tarawihnya tidak. Berikutnya sesuatu yahsulu hasil apa an-naflu, yang sunnah faqat saja. Ya, ini kebalikan yang tadi. Perpaduan fardu dengan sunnah. Yang ketiga ini contohnya yang jadi sunnah saja, fardunya malah batal. Kama sebagaimana lau akhraja, seandainya mengeluarkan siapa muzaki, orang yang berzakat. Mengeluarkan apa? Khamsata darahima, mengeluarkan 5 dirham. Wa nawa, dan niat siapa dia biha dengan 5 dirham az-zakata, akan zakat, wa shadaqatat tatawu'i, dan sedekah sunnah. Lam taqo, maka tidak jadi apa az-zakatu zakat, wa waqa'at, dan jadi ya apa at-tatawu'u sedekah sunnah, bila khilafin, dengan tanpa perbedaan pendapat. Ini kebalikannya. Punya uang dia bayar zakat, kan wajib tuh, tapi diniat juga sedekah sunnah. Ya, uangnya sama 5 dirham doang, niat buat bayar zakat juga niat sedekah. Maka dalam kasus ini yang jadi sedekahnya, zakatnya dianggap lam taqa, belum terjadi, sehingga harus ngulang lagi bayar zakat sendiri. Yang tadi jadinya sedekah, zakatnya tidak jadi. Yang ketiga an yanwiyah, yang niat siapa orang ma'al fardi, bersama fardu, ibadah fardu, fardun akhara, akan ibadah fardu yang lain. Wah, bagaimana ini? Ya, niat fardu dengan fardu, 2 fardu dalam satu niat, boleh nggak nih? Kalau tadi fardu dengan sunnah ada macam-macam. Sekarang yang ketiga, wa hadza, adapun ini itu lam yajuz, nggak boleh, illa fil mas'alataini, kecuali dalam 2 masalah. Apa itu? Fil haji, dalam haji, wal umrati, dan umrah, wal guslu, dan mandi, ma'al wudu'i, bersama wudu. Ya, haji umrah sama-sama wajib kan hukumnya. Maka ketika dibarengkan boleh, khusus haji umrah, selainnya nggak boleh. Jadi menggabungkan zuhur asar, wah enak banget itu, ya nggak bisa. Nah, yang tadi wal gusli, ya mandi, ma'al wudu'i, bersama apa namanya wudu. Mandi ini kan bab fardu ya, mandi wajib bersama wudu yang wajib. Wudu wajib ada nggak? Ada ya, kalau dinazarkan bisa jadi wajib, misalnya begitu. Jadi dalam kasus ini bisa mandi dan wudu, kalau sama-sama wajib bisa 2 kasus ini saja. Selain itu nggak boleh menggabungkan niat ibadah fardu dengan fardu yang lain. Yang keempat an yanwiyah, yang niat siapa orang ma'an nafli, bersama ibadah nafal, naflan akharakan, akan nafal sunnah yang lain. Apa kata Suyuti? Fala yusulani, maka enggak hasil apa keduanya, ma'an, bersama-sama, gagal semuanya. Kama sebagaimana lau nawa, seandainya niat siapa orang sunnatul duha, salat sunnah duha, niatnya ma'a qadai sunnati subhi,
barang dengan niat qada sholat sunnah subuh, qabliyah subuh. Ya, boleh nggak ya gitu? Wah sekalian dah, karena tadi subuhnya kesiangan, artinya nggak bisa qabliyah, maka pas duha niat sekarang qada sunnah subuh, nggak bisa. Sunnah dengan sunnah la yahsulani, tidak hasil apa keduanya. Al-mabahatsu tsani, pembahasan yang kedua, waqtun niyati, waktunya niat. Al-aslu, adapun asalnya, hukum asalnya, anna waqtaha, itu bahwasannya waktunya niat, awalul fi'li, itu di awal perbuatan, ibadatan kanat au ghairuha, ibadatan itu ibadah, kanat ada apa niat, au ghairuha atau selain ibadah. Fal ibadatu, maka adapun ibadah, katakbiratul ihrami, seperti takbiratul ihram, fi sholati, di dalam salat, wa ghuslil wajhi, dan membasuh wajah, fil wudu'i, di dalam wudu. Wa amma ghairuha, adapun selainnya, selain ibadah, fakal kinayati, maka itu seperti kinayah, fit talaqi, di dalam talak. Ya, dalam talak itu apa? Cerai ya. Kan dalam bab nikah itu, bab talak itu yang namanya sigat talak, ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih itu sigatnya, lafadznya jelas, kamu saya cerai, kamu saya tolak, anti talik gitu ya, jelas tuh sharih namanya. Tapi ada yang kinayah, sindiran, udah pulang sana ke rumah orang tua kamu, pergi sana. Nah, kata-kata pergi, pulang, ini kan kinayah. Suruh pulang maksudnya apa? Apa dicerai? Apa suruh pulang doang? Ambil beras, misal beras habis. Ya, atau suruh pergi sana, pergi tuh niatnya. Nah, itu kinayah. Kalau kinayah butuh niat. Ya, sigat kinayah butuh niat. Artinya ketika nyuruh pergi tapi niat dia niat mencerai, jatuh cerainya, talaknya jatuh. Pulang sana ke orang tua kamu. Ketika nyuruh pulang, hatinya niat nalak, jadi kalau kinayah butuh niat. Kalau sharih nggak butuh, saya cerai kamu, jadi jatuh. Nah, di sini kal kinayah itu seperti kinayah fit talaqi wa niyatil istitsna'i, dan niat istitsna, mengecualikan, fil yamini, dalam bab sumpah. Ya, sumpah. Ini jadi kan di awal dijelaskan bahwa waktunya itu awal fi'al. Ya, awal fi'al, awal perbuatan, niat. Salat, coba, kapan kita niat salat? Ketika takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram merupakan awal salat. Allahu akbar, gitu kan? Mandi atau wudu, kapan niat wudu? Ketika basuh wajah, wajah. Yang fardu kan wajah, kalau ini kan sunnah, belum terhitung. Maka ketika wajah niat tadi wajah, ya kan? Ketika basuh wajah niat tuh, nawaitul dan sebagainya. Tapi kalau selain ibadah, ya, ini seperti kinayah. Kinayah niat menceraikan isinya dalam sigat kinayah itu di awal, pergi sono. Nah, ketika ngomong pergi itu tuh situ, saya cerai kamu. Begitupun niat pengecualian dalam sumpah, demi Allah saya tidak akan makan nasi, gitu misalnya, kecuali si uduk, ada kecuali itu. Ya, itu istitsna tuh. Itu di awal harus, kalau udah lama enggak uduk nggak masuk, nggak bisa. Jadi
pengecualian, niat mengecualikan ada di awal fi'al. Itu waktunya niat. Wa kharaja, dan keluar. An dzalika, dari ketentuan tadi tentang waktunya niat. Apa suwarun, beberapa contoh, beberapa gambaran contoh. Minha, diantaranya, satu, as-shaumu, puasa. Yajuzu, boleh. Apa? Taqdimun niyati, mendahulukan niat, an awalil waktu, dari awal waktu. Bal yajibu, bahkan wajib. Ya, bahkan wajib apa? Taqdimun niyah. Hatta lau nawa, sehingga seandainya niat siapa shaim, niatnya ma'al fajri, bersama fajar, lam yasihha, maka enggak sah apa shaumuhu, puasanya, fil asahi, menurut qaul yang paling asah. Ini pengecualian puasa. Coba lihat, puasa itu mulainya kapan? Ya kan? Kan tulul fajri, terbitnya fajar. Terus niatnya kapan? Kan kalau kaidah tadi, teori tadi kan awal waktu, sehingga niat harusnya pas fajar. Cuman ngepasin awalnya nggak gampang. Awas, bentar lagi fajar, siap-siap niat, wah masyaqqah itu. Maka mendahulukan niat puasa itu boleh, bal yajib, bahkan wajib. Oh, ini pengecualian ya. Jadi niat puasa kalau sekaidahnya awal waktu, ya, di awal perbuatan, awal fi'il, malah masyaqqah. Nah, khusus puasa dikecualikan. Boleh dong taqdimun niyah, bahkan bisa wajib. Karena kalau orang niat puasa bersama dengan fajar, malah nggak sah puasanya. Az-zakat, yang kedua zakat. Yajuzu, boleh apa? Taqdimun niyati, mendahulukan niat, ala daf'i, atas membayarkan, ilal fuqara'i, kepada para fakir, fil asahi, menurut qaul yang paling asah. Wa kadzalika, dan itu seperti halnya zakat, al kafaratu, adapun kafarah. Ya, kafarahnya apa? Ya, memberi makan, ya kan? Memberi makan orang miskin. Itu kafarah itu kan. Nah, dalam bab zakat juga boleh mendahulukan niat. Niatnya duluan. Jadi apa ya? Kan kalau zakat kan, coba misalnya mau zakat nih, udah niat di rumah, udah niat dulu nih, saya niat bayar zakat, ngasihnya nanti boleh gitu loh. Dia niat zakatnya sudah ketika mengeluarkan tuh, ya di rumah atau di mana lah, diberikan kepada orang, itu sudah niat dulu, itu boleh. Zakat ya, pengecualian. Termasuk yang dikecualiin adalah niat mengeluarkan zakat. Yang ketiga, al-jama'u, menjama' fi sholati, dalam salat. Fa inna niyata, maka sesungguhnya niat, fil ula, pada salat yang pertama. Walakin al-azhar, akan tetapi yang azhar, yang lebih zahir, yang paling zahir, jawazun niyati, itu bolehnya niat, fi athnaiha, di tengah-tengah salat. Coba jamak, ya kan, zuhur asar, niat menjamak jadi mana? Jawa. Maghrib isya, ya kan, itu boleh. Jadi niat di awal salat yang pertama gitu ya. Tapi menurut qaul yang azhar, boleh niat di tengah-tengah salat. Yang keempat, niyatul udhiyah, niat menyembelih, yajuzu, boleh apa? Taqdimuha, mendahulukan niat menyembelih, ya, ala dzabhi, atas menyembelihnya. Wala yajibu, dan tidak wajib apa? Iktiranuha, membarengkan niat. Nah, ini penting nih ya. Coba kalau Idul Adha, wah itu kan udah siap-siap tuh, siap, ayo siapa nih ya,
Jadi boleh mendahulukan niat adzabah menyembelih dari proses penyembelihannya. Mulahadzat, catatan-catatan. 1. Al-ibadatu, adapun ibadah-ibadah, allati awwaluha, yang awalnya ibadah, allati awwaluha, yang awal ibadah itu zikrun, zikir, wajaba, wajib, apa iktiranuha, membarengkan niat, bikulli lafzin, dengan setiap lafaz. Ai, artinya yujadu, ditemukan, apa jami'un niyati, seluruh niat, al-mu'tabarati, yang mu'tabar, yang dianggap, an kulli harfin, dari setiap huruf, minhu, darinya. Wakila, dan dikatakan, yakfi, cukup, ya, yakfi, oh cukup saja, bi awalihi, di awalnya saja. Ayat artinya apa? La yajibu, enggak wajib, apa istishabuha, mengistishabkan, jadi membarengkan niat, ila akhiri, sampai akhirnya, ya akhirnya ibadah. Wadzalika, adapun itu, mithlu takbiratul ihrami, seperti takbiratul ihram, fi sholati, di dalam salat. Coba lihat salat. Salat itu kan ibadah yang permulaannya zikir, ya kan? Allahu akbar, nah gitu. Jadi ibadah yang permulaannya zikir wajib membarengkan, tuh, ya, iktiran, ya, membarengkan bikulli lafzin. Atau artinya apa? Yujadu jami'un niyal mu'tabarah an kulli harfin minhu. Ini ya apa namanya, tentang ini, bahwa takbiratul ihram itu tidak harus terus menerus, itu tidak wajib, itu ya, tidak wajib terus menerus niat gitu, enggak. Ya memang si sunnah ya kan begini, misalnya memang yang namanya niat itu kan tempatnya ketika takbiratul ihram, waktunya itu kan. Tapi boleh sunnah hukumnya dari awal sudah niat itu boleh, ya, mulai tangan kumur itu selalu terus terjaga niat itu bagus, ya. Itu yang disebut dengan fi jami'i, apa istishab tadi, jami'in niyah, terus itu bagus, ya. Tapi yang fardu adalah hanya ketika yang fardu pertama, wajah. 2. Al-ibadatu, ibadah-ibadah, allati laha, yang itu baginya, awalani, adapun dua permulaan, hakikiyun, permulaan hakiki, wa nisbiyun, dan permulaan nisbi. Nah, ibadah yang semacam ini wajib apa iktiranuha, membarengkan, ya, membarengkan niat, bihima, dengan keduanya. Wa dzalika, adapun yang demikian itu, mithlut tayamumi, seperti tayamum. Coba tayamum itu permulaannya apa? Niat itu di mana? Ya kan? Ya. Jadi tayamum misalnya itu kan tayamum dia punya awalan dua, ada hakiki, ada yang nisbi, ya kan? Memulai tayamum kan ketika apa namanya, mindah debunya itu loh, ya kan? Itu jadi ada ketika mindah debunya dengan ketika basuh wajahnya. Ini ada dua, ada hakiki, ada nisbi.
Ada awal yang hakiki kan yang pas apa? Ya pas pindah debunya itu kan, ini udah tayamum nih, yang ambil debunya itu. Ya, ada yang nisbi. Jadi dua awalan. Nah, dalam kasus tayamum di sini contohkan bahwa wajib membarengkan niat itu dengan keduanya. Ketika awal hakiki dan awal nisbi, niat harus selalu ada. Yang terakhir, al-ibadatu ibadah-ibadah dzatul af'ali yang memiliki perbuatan-perbuatan. Yaktafi, cukuplah bin niyati dengan niat fi awalihah, di awalnya, awal ibadah. Wala yahtaju, dan enggak butuh ilaiha kepada niat fi kulli fi'lin, pada setiap perbuatan. Iktifaan, ya, karena menganggap cukup bin sihabiha, ya, bin sihabiha alaiha. Wa dzalika, adapun yang demikian itu mithlul wudu, seperti wudu, wassalati, dan salat, wal haji, dan haji, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, lihat kasus ini, wudu, salat, haji. Ini kan ibadah yang permulaannya adalah fi'al. Permulaannya adalah perbuatan, bukan zikir. Ya. Maaf, di sini tidak masalah perbuatan ya. Jadi al-ibadat dzatul af'al. Ibadah-ibadah yang memiliki perbuatan, gerakan-gerakan gitu loh. Ya, maka dikatakan di sini yaktafi bin niyati fi awaliha. Maka dalam ibadah yang semacam ini, niat itu cukup di awalnya saja. Cukup di awal, nggak perlu niat pada setiap perbuatan. Jadi ini catatan tambahan ya. Catatan yang ketiga, bahwa dalam ibadah-ibadah yang dzatul af'al, yang memiliki banyak kegerakan, banyak perbuatan, maka niatnya cukup fi awaliha saja, cukup pada gerakan yang pertama, tidak usah sepanjang gerakan, ya, setiap gerakan dia niat nggak perlu, cukup pada awal gerakan saja, gerakan pertama saja dia niat. Nah, ini pada pemirsa sekalian, 3 catatan yang ditulis dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Minal Asbah wan Nazair, yang bahasan kita hari ini tentang waktu niyah. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjut pada mahallun niyah, tempatnya niat. Tempatnya di mana sih? Di lisan apa di hati? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, sampai di sini ngaji kita, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.